Apa yang sebenarnya menggerakkan dunia kita? Di balik setiap keputusan ekonomi, ada ide besar yang membentuknya. Tapi apa yang terjadi jika kebebasan pasar menjadi jawaban untuk segalanya? Sebuah ide kontroversial lahir, neoliberalisme. Gagasan yang menjanjikan kemakmuran, tetapi memicu perdebatan sengit. Salah satu otak besar di baliknya adalah Friedrich August von Hayek. Pemikir visioner ini percaya bahwa kebebasan individu adalah kunci dan peran negara harus diminimalkan. Tapi apakah benar gagasannya membawa solusi atau justru memunculkan tantangan baru? Inilah perjalanan menuju inti pemikiran Hayek, dan siapkah Anda memahami pandangan yang mengubah cara dunia bekerja? Neoliberalisme dan Hayek, kebebasan atau bahaya? Friedrich August von Hayek adalah ekonomi Australia yang dikenal sebagai bapak neoliberalisme, lahir di Wina pada tahun 1899. Ia adalah pemikir brilian yang menentang investasi pemerintah dalam ekonomi. Hayek menyelesaikan pendidikan dokternya dalam bidang hukum dan ilmu politik di Universitas Wina sebelum memulai karir sebagai direktur di Lembaga Peneliti Ekonomi Austria dan kemudian menjadi dosen di London School of Economy atau LSE. Hayek terkenal atas konsep spontaneous order dan development yang menekankan pentingnya mekanisme pasar dalam mendistribusikan informasi secara efisien tanpa intervensi pemerintah, seperti yang ia paparkan dalam buku The Road of Serfdom. Kritiknya terhadap perancaman ekonomi terpusat dan negara kejahatan menjadikan figur penting dalam pemikiran ekonomi modern. Pada tahun 1974, ia menerima hadiah Nobel Ekonomi atas kontribusinya dalam teori uang dan analisis siklus bisnisnya. Mengunggah posisi sebagai salah satu pemikir terkemuka dalam liberalisme, politik, dan ekonomi hingga akhir hayatnya 23 Maret 1992 di Freiburg. Lantas, apa itu neoliberalism? Secara umum, neoliberalism adalah sebuah ideologi dan pendekatan ekonomi politik yang menekankan pentingnya pasar bebas, deregulasi, privatisasi, dan pengurangan peran negara dalam perekonomian. Ideologi ini berpijak pada keyakinan bahwa kebebasan individu, terutama dalam konteks ekonomi, akan membawa kemakmuran dan efisiensi yang optimal dalam masyarakat. Neoliberalisme ini juga sering dikaitkan dengan kebijakan yang mendukung investasi asing, liberalisasi perdagangan, serta pengurangan subsidi dan kontrol negara atas sektor ekonomi yang sangat strategis. Hayek percaya bahwa pasar bebas adalah mekanisme terbaik untuk mengalokasikan sumber daya secara efisien. Dalam konsepnya tentang spontaneous order, ia menjelaskan bahwa tatanan sosial terbentuk alami tanpa regulasi ketat. Namun, ia menolak intervensi pemerintah yang dianggap membatasi kebebasan individu dan menciptakan ketidakseimbangan dalam ekonomi. Lantas, alasan Hayek menolak intervensi pemerintah di dalam pasar bebas. Menurut Hayek sendiri, pemerintah tidak mungkin memiliki informasi yang cukup untuk mengelola ekonomi secara efisien. Ia percaya bahwa kebebasan individu lebih unggul dalam pengambilan keputusan ekonomi di dalam pasar bebas tersebut. Di lain sisi juga, ia khawatir bahwa intervensi yang berlebihan bisa membuka jalan bagi otoritarianisme, mengorbankan kebebasan individu atas nama kebersamaan kolektif atau kesejahteraan kolektif. Kemudian kita masuk ke dalam kritik Hayek terhadap sistem sosialisme. Friedrich Hayek mengkritik sosialisme karena ia percaya bahwa sistem ini gagal mengelola informasi ekonomi secara efektif. Dalam pandangannya, perencanaan terpusat tidak mampu menangkap informasi yang tersebar di masyarakat, yang tercermin dalam mekanisme harga di pasar bebas. Hayek juga menilai bahwa sosialisme melemahkan insentif individu untuk bekerja keras dan berinovasi, karena distribusi hasil yang seragam seringkali mengabaikan kontribusi dan usaha
individu masyarakat. Selain itu, ia memperingatkan bahwa kontrol ekonomi yang terpusat cenderung berujung pada otorianisme, mengancam kebebasan individu. Sosialisme menurut Hayek tidak hanya tidak efisien secara ekonomi, tetapi juga berbahaya secara moral, karena berusaha memaksakan kesetaraan hasil yang mengorbankan keadilan berdasarkan kemampuan dan usaha setiap individu. Kritiknya menjadi landasan utama dalam mempertahankan pasar bebas sebagai sistem ekonomi yang lebih responsif dan berkelanjutan. Jadi bisa dikatakan, bisa diambil ada 6 dampak dari pemikiran Hayek pada kebijakan ekonomi di dunia ini. Salah satu contohnya itu ada penekanan pada pasar bebas. Jadi bisa dilihat di bawah pemimpinan Margaret Thatcher di Inggris, dan kemudian ada juga di bawah pemimpinan Presiden Ronald Reagan di Amerika Serikat. Prinsip-prinsip Hayek diterapkan melalui privatisasi, kemudian deregulasi, dan juga liberalisasi perdagangan. Ada juga privatisasi dan deregulasi ini bisa kita lihat di mana banyak negara-negara yang menjual asetnya kepada swasta, salah satu contohnya ada juga Indonesia, yang seringkali menjadi syarat menerima pinjaman dari lembaga IMF atau Bank Dunia. Ada juga pengurangan peran negara dalam jaminan sosial, seperti penurunan anggaran untuk program kesejahteraan sosial di banyak negara, termasuk pengurangan subsidi dan pengalihan di skema berbasis pasar dan reformasi sistem pensiun dari sistem pay as you go menjadi sistem berbasis kontribusi individual. Ada juga globalisasi ekonomi yang bisa kita lihat di mana banyak integrasi ekonomi global yang mempercepat aliran barang, jasa, modal, dan tenaga kerja lintas negara. Namun di beberapa negara globalisasi juga memperdalam ketimpangan antara kelompok kaya dan miskin. Ada juga kritik terhadap kebijakan moneter aktif, yang dimana Hayek mengkritik bahwa kebijakan moneter yang terlalu aktif, seperti pencetakan uang oleh bank sentral untuk mendorong ekonomi. Yang terakhir juga dampaknya bisa kita lihat di Indonesia, yang dimana Indonesia dampak pemikiran neoliberal Hayek dapat dilihat dalam reformasi pasca ekonomi 1998, terutama dengan kebijakan privatisasi, liberalisasi, perdagangan, dan deregulasi di berbagai sektor. Yang meski mendukung efisiensi, kebijakan ini juga menuai kritik karena memperbesar ketimpangan sosial dan melemahkan peran negara dalam melindungi sektor strategis. Lalu dari beberapa segi positif dari pasar bebas dari pemikiran Friedrich Hayek ini, ternyata ada juga kritikan terhadap neoliberalisme Hayek ini. Mungkin kritikan itu lebih ke arah neoliberalisme Hayek ini sering mendapatkan kritik karena dianggap terlalu idealis dan mengabaikan dampak sosial dari pasar bebas. Salah satu kritik utama adalah bahwa teori Hayek cenderung meremehkan kemampuan pasar untuk menghasilkan ketimpangan sosial yang signifikan. Ketika pasar dibiarkan tanpa regulasi, kekuatan ekonomi sering terkonsentrasi pada segelintir orang saja, yang akhirnya menciptakan kesenjangan ekonomi yang mendalam dan memperburuk kemiskinan. Relevansi pemikiran Hayek hari ini bisa dikatakan masih relevan. Salah satu contohnya itu ada dominasi pasar bebas, yang dimana organisasi besar seperti WTO, IMF, dan Bank Dunia yang terus mendorong liberalisasi ekonomi yang sejalan dengan pemikiran Hayek. Ada juga peran swasta dan privatisasi, yang dimana privatisasi dan penguatan sektor swasta tetap menjadi bagian dari reformasi ekonomi di negara berkembang, termasuk salah satunya di Indonesia. Jadi banyak pemerintah yang mendorong sektor swasta dalam pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan melalui skema seperti salah satu contohnya itu Public Private Partnership atau PPP, Triple P bisa dikatakan seperti itu.
Ada juga deregulasi ekonomi yang dimana bertujuan untuk menarik investasi yang masih relevan, seperti yang terlihat pada kalau di Indonesia itu seperti contohnya ada Omnibus Law Cipta Kerja di Indonesia, tujuannya yang untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan daya saing dan menyederhanakan perizinan usaha. Ada juga kebijakan moneter dan inflasi yang dimana pemikiran Hayek tentang pentingnya menjaga stabilitas harga tetap relevan dengan kebijakan bank sentral modern seperti fokus the Federal Reserve dan Bank Indonesia pada pengendalian inflasi. Ada juga teknologi dan ekonomi digital yang dimana Hayek menekankan pentingnya informasi desentralisasi dalam pengambilan keputusan ekonomi. Hal ini tercermin dalam munculnya platform digital seperti salah satunya ada blockchain yang mendisrupsi cara tradisional dalam mengelola informasi dan aset. Ekonomi digital seperti salah satu contohnya ada e-commerce dan fintech mendorong desentralisasi dalam akses keuangan dan perdagangan. Neoliberalisme seperti semua ide besar memiliki sisi baik dan sisi buruk. Pemikiran Friedrich August von Hayek tentang pasar bebas memberikan dasar kuat bagi neoliberalisme, menekankan efisiensi ekonomi melalui mekanisme pasar tanpa intervensi pemerintah yang berlebihan. Meskipun prinsip-prinsip ini telah mendorong pertumbuhan ekonomi dan reformasi di banyak negara, dampak negatifnya seperti ketimpangan sosial dan melemahnya peran negara dalam melindungi sektor strategis memunculkan kritik yang signifikan. Dalam konteks modern, pendekatan ekonomi yang ideal memerlukan keseimbangan antara kebebasan pasar dan intervensi negara untuk mengatasi kegagalan pasar, memastikan pemerataan, dan melindungi kelompok rentan. Di dunia yang terus berubah, fleksibilitas dalam menerapkan kebijakan ekonomi adalah kunci untuk menciptakan masa depan yang inklusif dan berkelanjutan.